dan seorang wanita yang bernama Alice. Tidak hanya Alice, scene juga dibarengi dengan terlihatnya seekor anjing yang sedang berjalan dan Alice sendiri terlihat seperti gelisah. Yang ternyata kegelisahan Alice disebabkan dari hal sepele, yaitu melihat keberadaan daging sapi. Tidak lama, situasi berpindah lagi kepada Alice yang sedang berjalan bersama teman satu kontrakannya. Temannya yang bernama Brad ini lagi panik sendiri setelah anjing kesayangannya yang bernama Harvey sengaja melompat ke rumah orang. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Brad benar-benar sayang dengan Harvey yang sudah diurus oleh mereka berdua sedari kecil. Berbeda dengan Alice yang juga ikut serta merawat Harvey, tapi rasa sayangnya tidaklah sebesar Brad. Melainkan Alice lebih sibuk kepada perkembangan dirinya yang sampai sekarang ini tidak pernah memakan daging alias vegetarian. Pola makannya Alice itu juga membuat dirinya jauh lebih hemat daripada Brad yang masih berkeinginan mengkonsumsi daging. Tapi kebiasaan itu tidaklah cukup setelah Alice memeriksa catatan keuangan dari mereka berdua. Yang dimana selama tinggal bersama ini, Alice sudah menganggap Brad seperti saudara kandung dan begitu juga sebaliknya. Sampai-sampai mereka pun yakin untuk menggabungkan penghasilan mereka. Tak peduli siapa yang lebih banyak ataupun siapa yang lebih sedikit. Ya, walaupun selama beberapa bulan ini pengeluaran mereka lebih banyak dihabiskan untuk biaya perawatan dari Harvey sendiri. Dari situlah Alice sebenarnya merasa tidak tahan lagi dan ia selalu kepikiran segala kemungkinan untuk menyingkirkan anjing tersebut. Saking kepinginnya, Alice yang memiliki kebiasaan sleepwalking atau tidur sambil berjalan pun tidak sadar kalau ia sudah membawa Harvey keluar rumah. Tidak diketahui pasti Alice sudah berapa kali mengalami hal ini, tapi yang jelas Brad sama sekali tidak kaget dengan kebiasaan itu. Hi, boy. No, I don't need to set an alarm for 4 p.m. Okay. Okay. Maybe you want to set an alarm. Dari ekspresi tersebut, bisa dipastikan kalau Alice sudah sangat sering mengalami sleepwalking. Bahkan efek negatif dari sleepwalking juga mempengaruhi kegiatan Alice yang sehari-harinya bekerja sebagai pegawai bank. Sedangkan di sisi lain, Brad sendiri terlihat masih sibuk bekerja sebagai salah seorang kurir pengiriman barang. Hanya saja, di sela-sela makan siang, Alice sengaja untuk mengambil sisa daging yang baru dibuang oleh atasannya. Belum diketahui pasti apa tujuan Alice mengambil daging itu, tapi yang jelas ia pun menyimpannya untuk dibawa pulang. Beberapa lama setelah itu, Alice terlihat sedang membawa Harvey ke dokter hewan untuk mendapatkan perawatan. Dari sini, Alice mengeluh akan biayanya yang mahal dan bahkan ia juga berkata kalau dokter tersebut tidaklah profesional. Possibly a year. 2 years isn't a month. Is worth a shot. Okay, that's really great news. So then he started sleepwalking in and out of the house. Good news. Harvey's treatment is sleepwalking. Nobody. Alhasil, Alice yang mulai keberatan dengan keberadaan Harvey pun sengaja untuk melepasnya begitu saja serta meninggalkannya secepat mungkin. Akan tetapi, tindakan itu masih membuat Alice ragu-ragu dan ia pun memutuskan untuk kembali menjemput Harvey. Setelah tiba di rumah, Alice sengaja berpura-pura kalau kejadian itu tidak pernah terjadi sama sekali. Tentunya untuk menghindari amukan Brad yang sangat-sangat sayang kepada anjing tersebut. Merasa mulai tergiur dengan daging yang sempat ia ambil dari atasannya,
Alice pun mulai bertekad menyicip daging itu untuk pertama kali dalam hidupnya. Namun ia melakukannya dengan cara yang aneh dan bahkan sama sekali tidak terfikirkan oleh orang-orang. Tidak sampai di situ, Alice juga kembali mengalami sleepwalking yang dimana ia tidak sadar kalau dirinya sudah berada di depan supermarket sambil memegang tali kalung milik Harvey. Atas kejadian itulah, Alice pun langsung dituduh oleh Brad kalau ia sudah memakan Harvey secara hidup-hidup. Tentu tuduhan ini bukanlah sembarang tuduhan, apalagi Brad juga berhasil menemukan potongan kuping milik Harvey di depan sebuah supermarket. Yang jelas-jelas lokasi itu merupakan lokasi terakhir dari Alice yang mengalami sleepwalking pada malam tadi. Tidak heran jika Brad yakin betul kalau Alice sudah memakan Harvey ketika ia mengalami sleepwalking. Namun, Brad masih berbaik hati serta memberikan kesempatan kepada Alice untuk yang kedua kalinya. Yang dimana Brad sengaja untuk menyebarkan informasi anjing hilang dan mungkin saja Alice tidak benar-benar memakan Harvey. Ketika hari berganti, Alice kembali mengalami sleepwalking yang lagi-lagi ia tidak sadari sama sekali. Pokoknya pas bangun tidur kakinya udah terlihat kotor sekotor-kotornya. Dari situlah ia sengaja bercerita kepada atasannya yang terlihat peduli dengan keberadaan anjingnya Alice. Ya, walaupun rasa peduli itu benar-benar tidak berarti sama sekali setelah Brad masih saja berpikiran buruk terhadap Alice. Sampai-sampai ia pun juga kembali menuduh Alice yang selama ini dianggap tidak pernah memakan daging. Seiring berjalannya waktu, Brad pun sudah pasrah dengan keberadaannya Harvey dan mereka berdua memutuskan untuk membuat kuburan kosong serta mendoakan Harvey. Pada titik ini, sebenarnya Brad udah gak mau lagi menuduh Alice yang enggak-enggak. Tapi ya gimana ya, pemikiran itu selalu ada di otaknya Brad, yang dimana ia pun kembali mempertanyakan hal tersebut kepada Alice. Atas tuduhan itu, Alice udah gak tahu lagi harus berperilaku seperti apa, dan ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai daging sapi. Bisa dibilang pada situasi ini, Alice berencana untuk melakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh Brad. Di sisi lain, Brad yang terus-terusan mencari informasi tentang keberadaan Harvey malah tidak sengaja melihat seorang pria. Pria itu sedang membawa seekor anjing dan kalau dilihat secara seksama, anjing itu persis seperti Harvey yang selama ini sudah dicari-cari oleh Brad. Merasa curiga, Brad tidak ingin lagi kehilangan kesempatan dan ia pun memutuskan untuk mencari keberadaan mobil tersebut. Dan sampailah di suatu momen yang lebih tepatnya Brad berhasil menemukan mobil itu sedang terparkir. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menghampirinya secara perlahan sambil terus memanggil nama Harvey berulang kali. Tapi sayang, dikarenakan situasi udah terlalu tegang, Brad pun harus terkejut pada saat itu, sampai-sampai ia malah terjatuh serta tidak sadarkan diri.
Sedangkan Ellie sendiri terlihat kembali mengalami sleepwalking untuk kesekian kalinya. Walaupun ia sudah mengikat talinya ke kaki ranjang, tetap saja hal tersebut tidaklah mempan dan terlihat jelas kalau Ellie sengaja datang ke tempat perdagingan. Belum diketahui pasti alam bawah sadar ini menandakan apa, tapi yang jelas Ellie pun harus telat pergi ke kantor gara-gara kejadian tersebut. Di situasi yang berbeda, Brad baru saja tersadar dari pingsannya yang sudah terjadi pada tadi malam. Itu pun karena ia diganggu oleh anak-anak sekitar yang jahilnya minta ampun. Lalu, scene kembali berpindah kepada Alice yang sedang makan siang bersama atasannya. Atasannya yang bernama Roland itu terus berkata kalau dirinya sangat-sangat khawatir dengan keberadaan Harvey. Saking khawatirnya, ia turut memberikan doa agar Harvey bisa segera ditemukan. Akan tetapi, Alice tidak sepenuhnya mendengarkan perkataan itu, melainkan ia lebih fokus kepada sebuah rencana yang sudah ada di kepalanya. Dan ternyata Alice berencana untuk membeli sebuah daging dari supermarket serta menguburnya ke dalam kuburan kosong belakang rumah. Bisa dibilang rencana ini sengaja ia lakukan agar Brad percaya kalau Harvey sudah benar-benar tewas dimakan oleh Alice. Tidak sampai di situ, Alice juga kembali mempelajari berbagai cara memotong daging sapi agar ia bisa mempraktekkan cara tersebut serta meyakinkan Brad kalau dirinya sudah memakan Harvey. Akan tetapi, belum saja Alice melakukan rencananya, Brad yang ingin pulang malah kembali melihat keberadaan mobil yang ia curigai. Dan memang benar, setelah dihampiri lebih dekat, Brad berhasil melihat keberadaannya Harvey yang sudah tewas serta sedang dibawa oleh pria berkaca mata. Mengejutkannya, pria itu ternyata bukanlah orang jauh, melainkan ia adalah Roland alias atasan dari Alice sendiri. Get away from me. Open. Atas pengakuan itulah, Brad pun gak mau lagi bertele-tele dan ia pun memutuskan untuk menghabisi Roland pada saat itu juga. Sayangnya, Brad sama sekali tidak sadar kalau Alice lagi berusaha untuk berbohong dengan cara memakan daging yang sudah ia kubur secara mentah-mentah. Nggak peduli lagi dengan teknik pemotongan, Alice udah kehilangan akal dan ia berusaha memuluskan rencana itu sebisa mungkin agar Brad menduga kalau tuduhannya itu memang benar. Namun, dikarenakan Brad sudah berhasil mengetahui siapa pelaku di balik hilangnya Harvey, ia pun jadi tidak tega dengan perbuatannya Alice. Serta ia juga terus menjelaskan kalau tuduhannya itu sama sekali tidak benar. Di akhir film, Alice langsung mengaku bahwa ia tidak ingin lagi menjadi vegetarian, yang dimana hal itu mampu ia tentukan setelah ia berhasil mencicipi bagaimana rasa daging yang sebenarnya. Ya, walaupun daging itu masih mentah, tapi Alice pun tetap yakin untuk mengubah pola makannya. Pada intinya sih, film ini mengajarkan kita untuk tidak melihat sesuatu peristiwa dari satu sudut pandang saja. Sangatlah mungkin apa yang kita lihat belum tentu benar dan justru penglihatan itu bisa melukai perasaan seseorang. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film The Carnivores 2020. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.